Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita langsung masuk ke materi ya. Materinya kita akan ambil dari pertemuan minggu lalu ya. Pertemuan minggu lalu itu materinya ini juga cukup penting. Ada beberapa ya. Yang pertama nanti kita akan bahas mengenai eh, properti yang disebut dengan display. Sebenarnya ini udah kita bahas sedikit minggu lalu ya mengenai eh, tag div dan tag span ya. Nanti dari sini kita belajar mengenai dimensi. Dimensi ini adalah bagaimana cara kita memberikan ukuran pada sebuah elemen. Terus ada overflow dan nanti yang paling penting di materi pertemuan ini adalah box model ya. Apa itu box model? Lalu eh, konsepnya gimana dan cara pakainya seperti apa ya. Nah, untuk menjelaskan ini, sambil kalian lihat slide-nya, karena slide-nya masih pakai slide CSS. Ya, jadi kalau kalian lihat slide CSS itu adanya di sesi 4. Tapi dipakai sampai dengan sesi 6 ya. Jadi 3 pertemuan ini masih pakai slide yang sama. Jadi silakan dibuka slide-nya sambil juga kita sama-sama praktek ya. Jadi sama seperti minggu lalu, silakan boleh dibuka foldernya kalau yang mau bareng-bareng. Kita bikin folder baru ya. Di folder ITW kita, di dalam kuliah, di sini ya. Kita bikin folder baru, kita kasih nama pertemuan 6 ya. Silakan kalau yang mau bareng-bareng, terus kita buka di VS Code. Buka Git Bash atau PowerShell-nya. Kita ketik kode spasi titik. Ini kelihatan kan? Di layar kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, oke. Sip, sip. Oke, seperti biasa kita bikin latihan dulu itu. Ali maskeran, Li. Oh, enggak, Pak. Udah pijat, Pak. Latihan 1. Kita bikin filenya namanya latihan 1 ya, seperti biasa. Latihan 1 titik HTML. Kita akan bahas dulu mengenai dimensi dan overflow ya. Display, dimensi, dan overflow. Silakan bikin struktur HTML sederhana dulu. Ini kita kasih nama CSS layouting. Ya, CSS. Kenapa saya sebut CSS layouting? Karena ini adalah sebuah teknik kita untuk mulai melakukan tata letak ya, mengatur tata letak pada elemen. Kalau sebelumnya di minggu lalu itu kita bahas mengenai cara pakai CSS, terus properti apa aja yang bisa kita pakai, terus juga bagaimana cara menyeleksi elemen. Nah, sekarang kita mulai masuk ke layouting. Layouting adalah cara kita untuk melakukan atau menyimpan elemen-elemen yang kita udah bikin. Gitu. Karena pada dasarnya elemen-elemen yang kita bikin minggu lalu tuh numpuknya dari atas ke bawah aja. Nanti kita pengen posisinya kita atur. Ada yang di kiri, ada yang di kanan, ada yang ukurannya gede, ada yang ukurannya kecil gitu. Ya. Sekarang kita coba dulu bahas 2 hal ya. Kita akan bahas mengenai display. Sebetulnya minggu lalu kita udah bahas ya. Coba di dalam bodinya kalian boleh bikin 2 tag dulu ya. Bikin tag H1. Misalnya kita kasih halo ITW gitu. Terus di bawahnya kita bikin tag A. Kita tulis link 1. Ini 2 tag ini dulu aja. Saya tutup dulu sidebar-nya. Silakan dibikin dulu. Terus coba kita lihat hasilnya ya.
klik kanan, kita pilih show preview. Nah, ini lihat. Hasilnya seperti ini, tulisan link satunya ada di bawah H1 ya. Nah ini kalau misalnya kalian ingat, kita bahas sedikit minggu lalu, ada perbedaan dari dua tag ini. Masing-masing tag atau semua tag apapun yang kita buat di halaman web itu punya properti display. Secara default, mereka punya properti display. Kira-kira nih, ada yang masih ingat nggak H1 tuh displaynya apa? Blok, Pak. Blok, betul ya. Kalau A? Inline. Inline, betul. Ada yang bisa kasih tahu saya apa bedanya? Blok itu apa? Kira-kira yang udah kita bahas dari minggu lalu. Displaynya blok, kira-kira kriterianya gimana? Memenuhi satu baris. Oke, itu yang pertama. Bagus banget ya. Memenuhi satu baris. Jadi ketika kita bikin, maka properti itu meskipun ukurannya kecil kayak gini ya, ini kan cuma segini. Sebenarnya dia tuh memenuhi satu baris. Ini dibuktikan dengan kalau misalnya kita kasih style, background color, misalnya light blue. Nah, itu akan penuh segini. Ya, itu di display block. Kalau kita pindahin stylenya ke A, nah, kotaknya hanya akan segede gini. Oke, tapi ini saya mau kasih tahu dulu gini, kalau misalnya saya bukanya pakai browser aja. Kita buka pakai browser ya. Nih, kalau kita buka pakai browser, kalau kita klik kanan terus inspect, kita bongkar isinya gitu. Nih, lihat di sebelah kanan, kalian bisa lihat ada CSS. Kalau kita klik elements, terus di bawahnya tuh ada style, kita bisa lihat CSS yang tertanam ya. Kita coba pilih elemennya. Kalian bisa buka struktur halamannya di sini, atau kalau mau cepet, kalian klik tanda select. Kalian klik, terus kalian pilih elemennya. Nah, nanti kalian bisa lihat, itu ada style yang dikasih sama browsernya. Padahal ini bukan kalian yang bikin nih. Ini yang ngasih adalah browser. Lihat tiba-tiba ada display, block, sama font size-nya 2 EM. Ya, nanti kita bahas apa sih EM ya. Terus ada margin, ada font weight. Nah, ini otomatis dibikinin sama browser. Jadi, banyak tag yang secara default udah dikasih style bawaan. Contohnya kayak H1. H1 tuh udah dikasih ukurannya 2 EM, ada margin atas bawahnya, ada ketebalan fontnya. Padahal ini bukan kita yang bikin nih ukurannya ya. Begitu kita kasih warna misalnya ya, kita kasih aja buat bikin CSS tagnya apa? Style. Style, betul. Terus kalau mau ngasih tulisan halo ITW warna merah gimana? A1. A1. A1, betul. Kurung awal. Kurung awal. Color. Color ya. Color. Color. Kalau kita kasih red gitu. Ini kan warna merah ya. Warna merah. Sekarang kalau kita lihat lagi di browser. Mana tadi? Ini ya. Kalau kita refresh. Ini merah. Sekarang ada tuh. H1 red. Walaupun jadinya ada dua selektor ya. Yang ini yang kita bikin sendiri. Yang bawah yang dikasih default. Oke, gitu ya. Begitu pula dengan yang A nih. Kalau yang A kita pilih. Kita lihat, oh nggak muncul di sini ya. Nggak muncul, kalau nggak muncul kita bisa pilih di computed sebelahnya. Ada computed, kita scroll, lihat tuh. Ada displaynya inline. Jadi defaultnya displaynya tuh inline. Gitu. Jadi pahami bahwa ada
elemen-elemen yang secara default udah dikasih style gitu ya. Sama kayak kita memberi UL, LI. Nah, tiba-tiba ada titiknya. Nah, titik ini juga adalah style CSS. Gitu. Ini dari style CSS. Ada yang tahu gimana cara ngasih titik? Propertinya pakai apa? L. Kalau titiknya mau Ya. saya ganti jadi kotak gitu misalnya. Masih ingat nggak? Kita pakai apa di sini? UL, LI, Eh, Hover Pak. Transform. 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 Bukan. 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 Coba kalian ketik list di sini. Kira-kira yang mana? Oh, list style. Kita bisa pilih list style atau list style type ya. Type. Nanti Anda pilih tuh mau yang mana. Oh, Misalnya saya mau bentuknya kayak circle. Kayak apa? Circle ya. Kita tulis circle. Tuh, jadi bulat begini. Kita mau ganti jadi kalau kotak tuh apa ya? Square gitu ya. Square. Tuh, jadi kotak. Nah, ini tuh enggak style CSS. Tapi kalau kita nggak ngasih apa-apa, kayak gini, kan defaultnya bulat ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita klik kanan, inspect. Tuh, ada. oh displaynya List. black. Udah ada. Block. List. Displaynya block, terus list style type-nya this. Ini default gitu. Kita mau ganti boleh, kita mau hilangin juga boleh. Ya, jadi ada style default yang nantinya ke depannya itu kita pengennya stylenya itu kita hilangin supaya kita yang punya kendali terhadap semua style di halaman. Ya, tapi itu belakangan ya. Kita bahasnya dua dulu aja. Ada display block, ada display inline. Display block, nah ini perhatikan perilakunya ya. Perilakunya yang pertama tadi adalah menghabiskan satu halaman. Oke. Kalau kita kasih di sini A, background color, Hormone. cuman dikit ya, cuman dikit. Yes. Itu yang pertama, menghabiskan satu halaman. Perilaku yang kedua adalah blok bisa kita atur lebar dan tingginya. Oh iya. Contoh, misalnya kalau saya mau kasih lebarnya 200 piksel ya. Width. Kita kasih width bener ya. Width 200 piksel. Nah tuh. Mau dia. Jadi yang tadinya penuh, jadi cuma 200. Tingginya juga sama. Misalnya tingginya pakai apa? Height. Misalnya 200 juga. Nah, bisa kita atur tingginya. Itu kalau displaynya block. Oke. Kalau displaynya inline, nggak bisa. Tuh, nggak ngaruh. Nggak bisa. Dikasih tinggi, nggak ngaruh juga. Ya, jadi itu perilakunya. Kalau blok, bisa kita atur lebar dan tingginya. Kalau inline nggak bisa. Oke, ya, jadi itu yang kedua. Yang pertama, menuhin satu halaman. Yang kedua, bisa kita atur tingginya. Nah, sekarang gini misalnya. Misalnya saya punya 5 buah link. Ceritanya. Kalian mau bikin navigasi di atas halaman web kalian ya. Misalnya di sini ada home, terus ada about, ada service gitu ya. Ada project, ada kontak misalnya. Nah, jadi nih. Kalian pengen, misalnya gini, kalian pengen setiap kotak itu punya lebar. Jadi nggak terlalu nempel begini. Nah, tapi kan dia nggak bisa ya. Kalau saya kasih width 200, nggak mau tuh. Kalau saya kasih width 100, nggak mau. Gimana caranya supaya saya bisa kasih kotak ini ukuran lebar? Karena tadi kita secara teori yang bisa diatur adalah
display block, kayaknya bisa kita pakai display block gitu ya. Wah, kayaknya kasih display block aja Pak. Display block. Nah, tapi begitu Hah? kita kasih display block, kan menuhin satu ini kan. Iya. Hmm. Gimana? Saya pengennya bener kayak tadi, ngejejer ke kanan gitu, tapi pembungkusnya lebar sebesar 200 pixel. Ini saya bisa ganti sih sekarang jadi width 100 pixel. Tuh bisa. Saya pengen lebarnya segini, tapi ngejejer. Nah, gimana ya? Kalau inline kan nggak bisa dikasih lebar. Kalau block bisa dikasih lebar, tapi turun. Nah, jawabannya udah ada di sini nih. Kita bisa kasih elemennya inline dash block gitu. Ini untuk membuat dia ngejejer, ya. Perilaku inline-nya dapat, Bukan apa? bloknya dapat gitu. Dia ngejejer, tapi sekarang saya bisa atur lebarnya kayak gini. Kurang lebar misalkan tuh, jadi bisa. Ya. Jadi tuh ada properti yang bisa kita kasih secara manual. Properti ini adalah properti yang kita bikin. Kalau inline dan juga block itu adalah properti bawaan. Setiap elemen pasti punya displaynya apa gitu ya. Tapi kalau inline block itu artinya kita yang mau mengubah properti dari elemennya. Itu ya, itu yang pertama. Jadi display itu secara default ada inline dan ada block. Tapi kalau kita mau kasih versi kita bisa kasih inline block. Oke, dengan ini kita bisa atur tingginya juga. Height misalnya 30 pixel. Tuh, jadi bisa ada tingginya. Paham ya? Itu untuk display. Kadang-kadang kita pengen ngubah displaynya ya. Kalau lebar dan tingginya pengen kita atur juga. Misalnya ini kita pengen text align center. Tuh, jadi ini di tengah semua. Terus kita pengen misalnya text decoration-nya hilang. Pakai apa kalau mau dihilangin garis bawahnya? Non. Non ya. Non. Terus saya pengen tulisannya putih. Color white. Tuh, gitu. Atau FFF boleh ya. Kita bisa ngasih warna tuh ada 3. Bisa nama warnanya. Kode warnanya. Bisa kode heksadesimal warnanya. Kode heksadesimal tuh tanda pagar. Terus dikasih 6 digit dari 0 sampai F ya. Kalau 000 hitam. Hitam. Kalau FFF putih. Atau kita bisa kasih kadar RGB-nya. Kita bisa tulis RGB. Nah, terus kasih aja kadarnya. Ini nilainya dari 0 sampai 255. Kalau kita kasih 0, 0, 0, berarti warna ini nggak ada warna merahnya, nggak ada warna hijaunya, nggak ada warna birunya. Jadinya hitam. Tapi kalau kita kasih maksimal 255, 255, 255, ini artinya warna merahnya full, warna hijaunya full, warna birunya full, jadinya putih. Ya. Jadi ini kalau mau kasih inline block. Ada pertanyaan lu nggak sampai sini? Sip ya. Kalau nggak ada, kita masuk ke topik berikutnya. Tadi sebenarnya untuk topik berikutnya kita udah singgung dikit ya. Kita bisa ngasih dimensi ke sebuah elemen. Sekarang gini, anggap kita punya elemen baru, kita bikin aja div. Div itu kan elemen kosong ya, kita bisa isi apapun. Kalian bisa, kalau mau bikin div tuh bisa pencet div, pencet tab, terus misalnya kita mau kasih kelas gitu.
kotak 1 misalnya. Atau kalau mau gampang, biar cepet, kalian tulis saja titik kotak 1. Nah ini kalau kita pencet tab, otomatis akan dibikinin div yang kelasnya kotak 1. Jadi nggak perlu nulis div manual. Kalau mau bikin ID, kasih pagar. Kotak 1, terus tab. Nah itu jadi ID. Tapi karena kita mau bikinnya kelas, makanya titik kotak 1. Oke, udah ya. Begitu kita bikin div yang nama kelasnya kotak 1, sebenarnya elemennya udah ada, tapi dimensinya kosong. Jadi nggak ada lebar, nggak ada tinggi, jadi nggak kelihatan. Ya coba kita kasih style nih. Kita kasih style, titik kotak 1, background color, light blue. Nggak muncul tuh. Karena dimensinya nggak ada. Kalau kita tulis sesuatu di dalamnya, baru muncul. Karena dia dimensinya jadi ada. Ukurannya menyesuaikan dari apa yang ada di dalamnya. Tapi kalau nggak kita tulis apa-apa, nggak kelihatan. Sekarang saya mau bikin dimensinya. Ngasih dimensi tadi bisa kita kasih width dan juga height. Ini untuk lebar, width itu, height itu untuk tingginya. Ukurannya ada 2, bisa fix, kalian kasih pixel, bisa persentase, kalian kasih persen, bisa relatif ya, bisa fix, bisa relatif. Contoh kalau misalkan saya kasih tadi 300 pixel, kenapa nggak muncul ya? Belum Jadi- ditaruh ini Pak. Apa? Height. Height-nya Di ya, bawahnya jadi tuh div. udah divnya. ada lebarnya sebenarnya 300, tapi karena nggak ada tingginya, ya tetap aja dia nggak kelihatan. Jadi harus kita kasih tingginya berapa. Tuh, baru muncul. Ya, jadi sebuah elemen harus kita kasih tinggi dulu. Kalau kita kasihnya 1 pixel, ada tuh di sini 1, 2 pixel, 3 pixel, terus makin tinggi tuh. Nah ini kalau misalkan kita geser-geser, ya ukurannya fix aja. Akan selalu 300 pixel. Pak, Nah maaf, beda. izin Ya, bertanya Pak. silakan. Kalau misalnya kan itu diharuskan pakai PX sama persentase. Mm-mm. Kalau pakai VH itu boleh nggak Pak? Boleh-boleh. Nanti kita bahas unit apa yang bisa kita kasih ya. Nah, pertanyaan bagus tuh. Terima kasih Pak. Untuk apa yang paling gampang kita pakai 2 dulu ya. Bisa pakai pixel, bisa pakai persen. Nanti unit lain kita bahas berikutnya. Kita pahami dulu bahwa ada unit yang fix. Ya, sebenarnya unit yang fix itu banyak. Kalian bahkan bisa kasih poin. Kalian bisa kasih sentimeter ya. Macam-macam. Cuman yang paling sering dipakai ya pixel. Karena kita berbicara dengan, atau karena kita bekerja dengan layar monitor ya. Layar monitor dia punya yang namanya pixel. Nah, tapi lihat ketika saya kasih dia persen. Nah, kalau kita kasih 80%, ini artinya lebar dari kotak ini adalah 80% dari pembungkusnya. Bacanya gitu. Maksudnya gimana, Pak? Nah, kita lihat. Div kita dibungkus oleh siapa? Coba. Div kita dibungkus oleh tag apa? Kelas Pak. Body. Body, benar ya. Jadi ini satu elemen ini adalah elemen child atau elemen anak ya. Kita lihat elemen parentnya. Orang tuanya siapa? Lihat yang membungkusnya. Paling gampang sih lihat yang lebih menjorok ke luar gitu. Ini body. H1, A, dan div semuanya adalah anak dari body. Gitu. Jadi kalau saya kasih 80% lebar kotak 1, maka dia 80% dari lebar body. Body lebarnya berapa? 100%. Nah, makanya kalau saya geser, tuh, dia pasti akan selalu berusaha 80% dari bodinya.
gitu. Ya, itu kalau kita pakai persen ya. Sekarang kalau bodinya kita atur. Misalnya kita kasih body, kita kasih background color warna hijau aja ya. Kita kasih warna hijau. Nih, kita kasih light green. Secara default kan dia penuh ya. Jadi dia 80% dari layar yang penuh. Kalau kita kasih width, ini bisa juga. Width-nya 80% juga. Tuh lihat. Sekarang jadi ngegeser nih. Atau gini deh. Sebenarnya body itu adalah child juga. Coba kalian lihat. Body kira-kira elemen anak dari siapa? HTML. HTML. ML. Benar ya. Jadi kita punya HTML nih di atas nih. Yang paling luar. Kita juga bisa kasih sebenarnya HTML. HTML. Kita kasih background color black misalnya. Oh, ternyata nggak kelihatan ya. Coba kita kasih width. Nah, tuh. Jadi sebenarnya body kita dibungkus oleh HTML. Kita kasih jangan black deh. Tadi kita kasih bodinya 80%. 80% dari mana? Dari HTML. Jadi sekarang HTML yang warna abu-abu, kita bikin bodinya 80% dari HTML, jadi dia menggeser segini. Jadi nggak full lagi. Terus kita kasih div kotak kita 80% juga. Nah, dia 80% dari body gitu. Pokoknya selalu persentase itu dari pembungkusnya. Tuh, jadi kita bisa kasih persen ya. Tapi biasanya kita nggak atur body sih. Jadi body mah kita biarin aja biasanya. Pokoknya gitu. Pokoknya kalau kita kasih sebuah elemen itu persen, artinya dia sekian persen dari pembungkusnya gitu. Ini 80% dari pembungkusnya. Sampai sini paham nggak? Ada yang mau Paham, Pak. ditanyain nggak? Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada, kita bahas tadi sedikit mengenai satuan ya. Satuan apa aja yang bisa kita kasih selain dari dua ini. Untuk yang fix, tadi saya kasih tahu ada poin. Biasanya poin itu kita pakai untuk ngatur ukuran font. Ya. Terus juga ada sentimeter, ada milimeter, ada paika ya. Ini saya juga nggak tahu dipakainya kapan si paika ini. Jarang dipakai. Ya, cuman yang paling sering pixel. Ini disebutnya ukuran yang fix. Sekarang ukuran yang relatif ya. Relatif itu kalian bisa pakai persen. Kalau persen tadi ngitungnya gitu. Berapa persen dari pembungkusnya. Ada lagi yang sering dipakai tuh namanya EM. EM ini relatif terhadap 16 pixel. Kalau misalnya kita nggak mendefinisikan apa-apa gitu ya. Jadi kalau saya tulis 1 EM, artinya ini lebarnya 16 pixel. Kalau saya tulis 2 EM berapa? 32. 32 ya. 16 kali 2. Jadi defaultnya 32. gitu. Kecuali kita definisikan. Kecuali kita definisikannya di tag HTML. Sebenarnya bisa di body, bisa di HTML. Tapi biasanya di HTML. Atau kita tulis di body deh. Kalau kita tulis body, tapi dari font size ya. Misalnya font size-nya 10 pixel. Nah, lihat. Jadi si lebarnya berubah nih.
Kalau saya ganti font size-nya jadi 20 piksel, lebarnya nambah tuh. Selain ukuran font, lebar ini juga ikut nambah. Tuh. Jadi EM itu relatif terhadap font size yang kita kasih di body. Body. Kalau kita nggak kasih, berarti defaultnya 16 piksel. Itu kalau kalian lihat nanti, misalnya lihat tutorial di internet, ini kok EM apa gitu. Nah, itu relatif terhadap font size yang kita tulis di body. Oke, itu yang pertama. EM biasanya dikasih di ukuran elemen di halaman ya, lebar gitu. Biasanya dipakai di lebar dari elemen di halaman. Terus ada lagi tadi kata temennya, kita pakai VH atau VW ya, ada dua. Kita bisa kasih VW. Ini artinya viewport width. Gitu. Kalau misalkan kita kasih 100, lebarnya akan penuh satu layar. Jadi 100% dari lebar layar kalian gitu. Jadi mau digeser kemanapun dia akan selalu penuh. Kalau saya kasih 90, nah dia 90% dari lebar layar. Gitu. Nggak peduli pembungkusnya siapa. Kalau persen kan tadi tergantung pembungkusnya kan. 90% dari pembungkusnya. Kalau ini 90% dari maksimal lebar layar. Ini artinya viewport width. Kalau viewport height, berarti dia dari tinggi layarnya. Makanya kalau saya geser dia nggak ngaruh tuh. Harus saya gesernya ke bawah. Harus saya gesernya gini. Salah. Mana? Tuh, lihat. Kelihatan nggak? Berubah kan? Biasanya ini dipakai kalau kalian mau bikin ukuran dari elemen yang relatif terhadap lebar layar handphone. Kenapa? Karena ukuran handphone banyak banget. Ukuran handphone tuh kan beda-beda ya. Nah, kalau pengen bikin sebuah elemen yang relatif tampil bagus di semua handphone, nah makanya kita harus tahu lebar dan tinggi handphone itu berapa. Ini aneh ya, ini kita gesernya ke atas ke bawah, tapi ukuran layarnya gesernya kiri kanan. Gitu ya. Masih ada yang lain ya, kita bisa pakai Vmin, kita bisa pakai Vmax. Nanti untuk cara pakainya saya kasih tutorialnya lah. Nanti saya tambahin satu video di materinya ya, supaya kalian paham unit-unit CSS apa yang bisa kita pakai. Semua yang saya sampaikan tadi, Vmax, Vmin, VH, VW itu relatif. Jadi ukurannya bisa berubah tergantung kondisi. Kalau pixel, fix. Ya, tapi sekali lagi, untuk pemula mah cukup pahami aja persen lah. Udah aman. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi nggak? Aman ya. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan berarti asumsinya aman. Berikutnya, kalau misalnya gini, kalau misalnya kita bikin ukuran dari elemennya fix ya. Misalnya kita kasih 200 kali 200. Nah, maka si kotaknya akan segede gini atau 100 kali 100 deh. Ini ukurannya akan fix. Nggak akan bisa berubah-berubah. Ini akan berpengaruh ketika nanti kita mengisi sesuatu di dalam elemennya. Nah, coba kita lihat gini. Coba sekarang kalian boleh hapus dulu width dan height-nya. Balik lagi kotaknya hilang karena nggak ada dimensinya. Tapi misalnya saya mau ngisikan sesuatu di sini.
Saya mau ngisi tag sembarang aja, ya. Daripada kalian nulis ASD gini ya, ada caranya kalau di VS Code itu kalian bisa tulis lorem gini untuk nulis kata sembarang, terus pencet tab gitu. Nanti akan dibikinkan satu paragraf yang isinya 30 kata random. Ya kalian nggak perlu tahu ini artinya apa ya, karena saya juga nggak tahu ini artinya apa ya. Tapi minimal kalian jadi bisa lihat eh, kalau ada teks nantinya kelihatannya kayak gimana. Kalau kurang banyak, kalian bisa ngatur mau berapa kata ya. Misalnya saya pengen bikin satu paragraf yang isinya 100 kata random, tulisnya gitu. Pencet tab, nah nanti dibikinin 100 kata. Jadi nggak perlu mikir lagi kira-kira nanti tulisannya apa ya di dalam sini gitu. Nah tapi intinya kalau kita nggak kasih sebuah elemen itu dimensi, ya maka kotaknya akan elastis gitu, mengikuti seberapa banyak isi dari elemennya. Jadi makin banyak tulisannya, kotaknya ikut ngegedein. Kalian lihat si backgroundnya ya ikut ngegedein aja. Kalau saya kecilin, misalnya saya cuma mau 10, tuh cuma segitu. Kalau saya mau bikin 20, udah kotaknya selalu ngikutin gitu. Kalau kita kasih ukuran, misalnya kita kasih width, saya kasih width-nya 100 pixel. Nah, lihat. Sekarang lebarnya fix, nggak bisa lebih lagi, tapi tingginya itu akan terus memanjang gitu, karena kita nggak atur tingginya. Kalau tingginya nggak kita atur, tulisannya mau berapapun, misalkan kita kasih lorem 100, ya udah dia ngikutin aja. Oh. Tapi lebarnya fix, jadi nggak bisa ke kanan lagi mentok, tapi tingginya terus gitu. Nah sekarang lihat gimana kalau dua-duanya kita atur. Kira-kira apa yang terjadi ketika kita kasih isi dari kotaknya lebih banyak atau lebih besar dari kotaknya. Kotaknya kan nggak bisa ngegedein lagi nih karena ukurannya fix. Kita lihat ya, kita kasih lorem 30. Atau nggak usah, langsung aja gini. Tab, tuh, bablas. Ya, atau istilah CSS ini namanya overflow. Tumpah gitu ya. Jadi karena nggak cukup, ya keluar dia. Keluar dari kotaknya. Itu, ini namanya overflow. Overflow itu bisa kita atur juga di dalam CSS. Gitu. Misalnya kalian pengen bikin kotak, ini pasti kalian sering lihat ya di Facebook, di ya di banyak website lah. Misalnya kalian lihat di bagian kiri kanan ada kotak buat iklan. Nah, iklannya tuh cuma segede gitu aja, tapi tulisannya banyak gitu. Nah, biasanya ngakalin ya pakai overflow di CSS-nya. Jadi ada sebuah properti yang namanya overflow buat ngatur perilaku ketika isi dari sebuah elemen yang nggak muat, itu tumpahnya mau gimana. Ya, kita lihat. Ada nilai yang kita sebut dengan auto. Nah, kalau kita kasih auto, maka tiba-tiba ada scrollnya di sini. Ya, jadi misalnya kalian tetap pengen kotaknya 100 kali 100, tapi elemen di dalamnya masih bisa kita lihat tuh. Jadinya ada scroll. Atau kalian nggak mau ada scroll horizontalnya ya. Ini kita bisa kasih overflow. Scroll ya. Kita bisa kasih scroll.
Iya, kalau nggak salah. Scroll. Saya lupa ya. Ini tuh saya bisa hilangin ini. Scroll. Ya, lupa deh. Oh, overflow X. Overflow X. Iya. Hmm. Aduh, lupa ya. Ini ngilangin ini gimana ya? Overflow. Overflow-nya scroll. Coba kita kasih overflow X. Hidden. Nah, gitu. Jadi overflow-nya scroll, tapi yang di X-nya nggak ada gitu. Itu bisa. Atau, ya ini kalian bisa kasih semuanya hidden. Kalau dikasih hidden, artinya kalian nggak bisa akses elemen di dalamnya. Jadi hilang aja gitu, kepotong. Kalau dikasih overflow scroll, ada scrollnya. Kalau hidden, nggak ada. Cuman tulisan yang tadi panjang ke bawah, yang ini, ya, karena kita kasih hidden, ngumpet gitu. Nah ini kelebihannya kalau nanti ke depannya kita mau bikin misalnya bentuk gitu ya untuk kotaknya, nggak mau kotak. Misalnya kita kasih border radius 50%. Nah, kotak tadi seolah-olah menjadi frame foto lah gitu. Yang belakangnya tuh ngumpet gitu. Kadang-kadang kita butuh pakai overflow hidden. Kayak misalnya kalian bikin foto gitu ya, foto di dalam kotak. Nah, kalau bikin foto di dalam kotak, nanti pada saat kita kasih border radius, dia ikut bulat fotonya. Kayak masukin ke frame foto. Itu dia. Mengenai overflow. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh Pak ya. izin bertanya Pak, Silakan. kalau misalnya apa sih? Kan itu ada kotak. Mm-mm. Nah, terus ada tulisannya. Terus kita mau buat lagi di pinggirnya. Di sebelahnya Jadi, ada kotak lagi. enggak. Ah, ah. Atau artikel bisa sih. Bisa kotak lagi, bisa kata-kata lainnya gimana tuh Pak? Oh, oke. Jadi nanti di sebelahnya, misalnya saya mau bikin paragraf gitu, di sebelah div-nya. Ya, Pak. Ini. Pengennya ada di atas ini. Ya, Itu materinya materi minggu depan ya. Atau materi pertemuan berikutnya. Ini kita bisa menggunakan yang namanya float. Jadi, karena ada yang tahu nggak ini kenapa dia nggak mau naik ke atas? Tulisan ini kan padahal kosong ya. Kenapa ini nggak naik? Karena masih cakupannya blok, Pak. Betul banget. Karena meskipun kotaknya segede gini, div kotak ini memiliki satu baris. Jadi ini nggak mau naik karena dia masih berpikir, oh ini masih punyanya si kotak. Supaya dia bisa naik gimana? Kotaknya dan paragrafnya harus kita kasih float. Kita kasih float left, terus dia naik tuh. Nah paling nanti tinggal kita atur posisinya nih, supaya dia naik ya. Cuman pakai float lah. Dan itu materinya sebenarnya adanya di materi berikutnya. Ya, jadi harap bersabar nanti ikutin aja materi berikutnya. Gimana, Li? Menjawab tidak? Rafli, Pak. Oh, terjawab Rafli. Pak. Rafli, sorry, Rafli. Siap. Sip ya. Float, ini juga bisa kasih float right. Harusnya nempel ke sini, tapi karena dia masih blok, nggak bisa, ini harus kita kasih float left. Ini juga float left.
nggak mau. Nah, itu ya. Jadi kita kasih begitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Untuk perbedaan overflow yang auto sama itu apa Pak? Sama yang scroll? Kalau auto itu dua-duanya. Kiri kanan ada, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau auto, kalau misalnya bentar ya kita kasih auto nih. Auto itu dia ngecek isinya penuh apa enggak. Kalau penuh, munculin scrollnya otomatis. Kayak gini, ini kan penuh nih. Scrollnya muncul. Tapi kalau cuman dikit, scrollnya hilang. Jadi dia otomatis ngecek penuh nggak nih. Kalau scroll, ya nggak peduli dia. Kalau banyak muncul, ya. Tapi kalau sedikit, kira-kira muncul juga nggak? Muncul gitu. Karena dia scroll gitu. Ada, walaupun nggak bisa di scroll ya. Tapi ininya ada nih, barnya. Kalau auto, ya dia otomatis. Kalau sedikit mah nggak muncul, tapi suatu saat nanti isinya panjang, muncul deh scrollnya. Gitu ya. Aman-aman? Aman Pak, aman. Oke. Aman Pak, aman. Sip. Ada lagi pertanyaan? Oh iya Pak, sama itu yang tadi untuk kelas cuman untuk dik doang Pak. Enggak, bisa. Kita bisa kasih kelas untuk yang manapun. Yang tadi otomatis itu Ah, gini Pak yang langsung titik. Jadi misalnya gini, H1 mau dikasih judul ya. H1 titik judul. Tuh. Jadi kita bisa kasih ke elemennya. Tapi otomatis memang kalau titik judul itu pasti jadinya div otomatis. Nggak mungkin jadi tag lain ya. Gitu. Tapi kalau mau langsung ditempelin, kalian nggak perlu nulis 2 kali. Misalnya P tab masuk kelas P1 gitu ya. Nggak mau capek ngetiknya gitu, langsung aja. Tulis P titik P1. Nanti tab jadi gitu. Atau bahkan kalian mau langsung bikin banyak ya, bisa juga. Kan kita tahu minggu lalu kita udah bahas kalau satu elemen itu bisa punya banyak kelas kan? Ya Misalnya Pak. gini, saya mau bikin P yang kelasnya P1 tapi juga hurufnya besar dan cetak miring gitu. Misal ya, ini kalau saya tab jadi 3 tuh. 1, 2, 3. Tempelin aja titik, titik, titik. Gitu. Hati-hati jangan pakai spasi. Kalau kalian tulisnya gini, titik, P1, spasi, titik, huruf besar jadinya apa? Dia sendiri Pak. Lihat ya. Oh, jadi cuma sendiri. Ya, jangan pakai spasi. Kecuali kalau mau pakai lebih besar dari. Ya, gimana sih? Minggu lalu teh. Bikin paragraf yang kelasnya P1 yang di dalamnya ada kelas lagi. Nah, ini kalau gini keren nih. Saya bikin paragraf yang kelasnya P1. Di dalamnya saya mau bikin span. Nah, karena VS Code-nya mengasumsikan elemen yang huruf besar ini ada di dalam paragraf, jadi dia display-nya inline. Tuh, jadi ada span-nya otomatis. Karena kalau misalnya ini jadi div, nanti kan turun ya. Ini si VS Code-nya udah pinter nih. Kayaknya kalau di dalam paragraf bikin lagi kelas,
kayaknya dia untuk span deh gitu. Jadi bukan bukan eh, div gitu ya, bukan div tapi span. Tapi kalau saya tulisnya gini, titik P1 di dalamnya titik P2 misalnya. Nah, ini jadinya div di dalam div. Oh. Ya, jadi silakan dicoba-coba aja ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke topik berikutnya. Ini juga nggak kalah penting ya. Topiknya namanya box model. Nah, kita coba bikin kotak baru deh. Bikin kotak baru di bawah div kotak 1. Kita bikin div lagi. Kotak 2. Jadi nanti ceritanya saya mau bikin kotak di bawah kotak yang 1, tapi di atas paragraf. Kita bikin style dulu. CSS, cariin saya elemen yang nama kelasnya kotak 2. Kita kasih width-nya 100 pixel aja ya, samain ya. Height-nya 100 pixel. Kita kasih background color-nya almond. Oke, ada nih. Ada kotak di sini. Pertama, sebelum kita masuk ke topiknya, kita lihat dulu perilaku default dari si kotaknya. Yang pertama nih, kotaknya nempel ke kotak sebelumnya. Nempel persis. Nggak ada jarak sama sekali. Tapi, di bawahnya ada jarak nih. Nggak nempel ke paragrafnya. Terus di sebelah kirinya juga ada jarak nih, nggak nempel. Tapi, antar satu kotak dengan kotak yang lain, itu nggak nempel. Dan tahu nggak kenapa kira-kira? Kenapa ini ada jaraknya nih? Paddingnya Kakak Padding punya siapa? punya kotak yang bawah, Pak. Kotak Kotak yang atas. kotak yang atas ini yang biru. Eh? Ini nih, maksudnya jarak yang ini nih. Oh, yang bawah, Pak. Kotak yang bawah. Kotak yang bawah ya. Nah, tapi lihat Ya. nih. Di CSS kita ada nulis padding nggak? Nggak ada kan? Belum. Nah, tapi kenapa nih bisa ada jarak? Kalau misalnya kita nulis padding, oke lah ya. Bisa jadi nih jarak punyanya si kotak merah. Kalau kita nulis padding, oke lah. Di sebelah kiri ini bisa jadi jarak yang dikasih dari si kotak merah. Tapi kita nggak ada nulis nih. Nah, kenapa nih? Kalau misalnya kalian penasaran, coba bukanya di browser. Kita lihat sebenarnya itu punya siapa sih? Ya, coba buka di browser, terus refresh. Terus kita pilih satu elemen yang kita penasaran gitu ya. Kita pilih, select, terus pilih elemennya. Kalau kita klik, nanti di sini ada CSS-nya. Tapi kalau kita scroll ke bawah, ada grafik ini. Ini yang disebut dengan box model. Jadi setiap elemen itu pada dasarnya punya 4 komponen ini. Jadi semua elemen apapun yang ada di halaman web kita bisa anggap sebagai kotak yang punya 4 elemen ini. Apa aja elemennya? Yang pertama ada margin, yang kedua ada border, yang ketiga ada padding, yang terakhir yang kotak kecil ini adalah kontennya. Gitu. Jadi setiap elemen tuh pasti punya ini semua. Walaupun nilainya 0. Ya. Kita lihat ya, kalau kita lihat di sini kan nggak ada margin, nggak ada padding ya. Nggak ada border. Tapi kalau kita masuk ke computed, sebelah kanan, oh nggak ada juga ya. Show all. Nah, kalau kita klik show all, kita bisa lihat margin. Cari M. Margin tuh. Ada, tapi 0 semua. Padding, P di bawah sini. Padding ada, tapi 0 semua. Border, kita lihat.
Border ada, tapi 0 semua gitu ya. Jadi setiap elemen tuh pasti punya margin, border, padding. Nah, kalau kita lihat si kotak ini, ternyata dia 0 semua. Berarti jarak ini bukan dihasilkan oleh kotak merah ini. Kalau gitu dari mana jaraknya? Paragraf. Paragraf, betul. Coba kita lihat ya, kita klik, kita pilih paragraf. Nah, dari sini aja harusnya kalian udah bisa lihat ya. Begitu kita sorot, ada yang warna orange tuh. Warna orange itu sama-sama ini tuh. Dia margin pasti. Tuh. Jadi kalau kita klik, kalian lihat di bagian style, ada marginnya. Ada margin 1 EM. Tadi kalau kita hitung 1 EM tuh ukurannya berapa? 16. 16, betul ya. Tuh, marginnya ada 16. Nah, jadi ada elemen yang tiba-tiba punya margin dan padding sendiri. Kadang-kadang itu nyebelin ya, kadang-kadang nyebelin karena kita pengen ngasih margin, tapi udah ada marginnya. Nah, nanti ini bisa kita ilangin defaultnya. Oke, tapi ini dulu pahami ya, ada margin, ada border, ada padding. Balik lagi ke coding kita. Apa itu margin? Margin adalah area transparan di sekitar kotak. Area transparan di sekitar kotak, ya. Kita lihat. Cara bikinnya gimana? Cara bikinnya ada 2. Kalian bisa kasih nilai margin. Gini. Kalau saya tulis misalnya 20 pixel. Lihat tuh kotaknya geser ya. Ini artinya saya memberi jarak di sekitar kotaknya secara transparan. 20 pixel di kiri, 20 pixel di atas, 20 pixel di kanan, 20 pixel di bawah. Ya, atau kita mau kasihnya satu-satu bisa juga. Saya tulis misalnya di sini margin left. Nah, maka hanya kiri aja. Mau ngasih atasnya, kita kasih margin top. Tuh, atasnya 20 pixel. Nah, tapi ini kalian lihat nih, di kirinya ada jarak. Saya pengen nempel ke kiri. Jarak ini hilang, gimana caranya? Ini kira-kira jarak punyanya siapa sih? Punyanya Badi, Pak. Ah, betul. Tahu dari mana tuh? Lihatnya di sini ya. Tahu dari ya. Nah, kita lihat ada warna orange. Nah, ini nih, orange punya siapa? Oh, ternyata punya body tuh. Bahkan body pun punya margin default gitu. Iya. Kalau kita nggak mau itu ada, kita bisa ilangin. Kita coba ilangin dulu semua margin dan padding default ya. Cara gini. Cara gampang ya. Cara gampang ya kita tulis semua tagnya aja di sini. Misalnya body. Kita ilangin marginnya jadi 0. Tuh ya. Udah mepet. Paddingnya jadi 0. Gitu. Kita juga mau ilangin margin dan padding H1. Kan kita bisa tulis di sini H1 margin 0, padding 0. Cuman jadinya ribet nanti. Semua elemen mesti kita tulis begini. Paragraf bikin lagi. P margin 0, padding 0. Sekarang semua jadi nempel nih. Ngapain sih Pak kita melakukan ini? Supaya ke depannya kalau kalian butuh margin dan padding itu kendali ada di kalian. Kalian nggak perlu pusing mikirin ini elemen punya margin bawaan nggak ya? Ini elemen punya padding bawaan nggak? Karena kalian udah melakukan yang namanya reset. Nah, tapi kan kalau satu-satu gini ribet. Sebenarnya ada caranya. Ini nggak perlu. Kalian bisa kasih koma di sini. Koma itu artinya done.
Hmm. Jadi body dan H1 dan P semuanya marginnya bikin 0, paddingnya bikin 0. Tapi ini ribet juga nih. Kalian bikin elemen baru, misalnya kalian bikin H2, harus nulis lagi di sini. H2. Bikin H3, H3. Nah, kalau mau barbar ya, kalau mau gampang, udah aja ganti semua pakai bintang. Bintang itu artinya all, semua elemen. Apapun yang ada di halaman, nggak peduli. Semuanya, marginnya kita bikin 0, paddingnya kita bikin 0, dipaksa. Sehingga kalaupun kalian butuh margin, itu margin kendali kalian sendiri. Gitu ya, silakan tambahin dulu reset. Sebenarnya ada cara reset yang benar, nanti kalian lihat di videonya. Ini cara reset yang barbar gitu. Udah ya, jadi sekarang hilang tuh. Kalau kalian memang pengen kasih jarak di kiri, nah itu jarak yang kalian atur sendiri lah gitu ya, nggak ngikutin apa kata browsernya. Oke, jadi balik lagi ke margin. Margin adalah area transparan di sekitar kotak. Kita bisa kasih satu-satu tergantung sisinya, atau bisa kita kasih semua. Kayak gini. Ini untuk keempat sisinya. Ya, jadi kalau kita lihat lagi di browser, lihatnya kita refresh, kita pilih. Tuh, sekarang jadi ada 20 di atas, 20 di kanan, 20 di bawah. Oke. Keempat sisinya. Kita juga bisa kasih margin ini 2 nilai. Gini. Ini ada cara bacanya. Kalau satu nilai, itu kan keempat sisinya. Kalau 2 nilai, ingat-ingat rumusnya adalah nilai pertama itu margin atas bawah. Nilai kedua itu margin kiri kanan. Jadi ini vertikal, ini horizontal. Atas bawah, kiri kanan. Ya, kita lihat. Kalau di sini kita refresh. Tuh ya, atas bawah 20 20, kiri kanan 30 30. Kita juga bisa kasih 3 nilai. Kalau 3 nilai bacanya, rumusnya gini. Nilai pertama tuh selalu atas dulu ya. Kalau 3 nilai, ini atas, ini kiri kanan, ini bawah. Jadi atas, kiri kanan, bawah. Kita lihat ya, pastikan benar nggak? Jadi atas 20, kiri kanannya 30, bawahnya 10. Jadi atas, kiri kanan, bawah. Kalau 2 nilai, atas, bawah, kiri kanan. Atau kita bisa kasih 4 nilai. Kalau 4 nilai, seperti biasa, mulainya dari, ini mana? Atas ya. Atas, Ya, atas terus searah jarum jam. Gampangnya gitu. Kanan, Atas, kanan, bawah, Bawah, kiri, bawah, kiri. kiri. Gitu ya. Kita lihat ya. Atas 20, benar? Terus searah jarum jam 30, 10, 40. Tuh, jadi terserah kalian mau pakai 1 nilai, 2 nilai, 3 nilai, atau 4 nilai. Atau kalau pusing Pak pakai ini Pak, ya udah satu-satu aja. Berarti ini margin top, ini margin right, ini margin bottom, ini margin left. Gitu. Nah, dan khusus kiri kanan, margin itu bisa kita kasih auto. Cuman bisa kiri kanan aja. Salah ya. Ini.
Nah, kalau kita kasih auto, kotaknya otomatis ada di tengah-tengah halaman. Gitu. Atau kalau mau eh, 3 nilai jadinya gini. Jadi atas, kiri kanan, bawah. Itu rumusnya ya. Jadi atas, kiri kanan, bawah. Kalau misalnya saya kasih auto, ini artinya apa? Keempat Semuanya auto. sisinya ya. Ya, semua Ya. kompetisi. Semuanya auto, tapi ingat auto itu hanya bisa untuk kiri kanan aja. Jadi atas bawahnya nggak ngaruh. Ini nggak tiba-tiba dia ada di tengah halaman gitu. Cuman kiri kanannya aja yang di tengah. Itu dia ya. Jadi kalau mau ngatur posisi dari sebuah elemen, kalian bisa pakai margin. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Aman ya? Sekarang saya mau kasih perilaku margin yang spesial lah ya. Jadi kalau kita kasih margin left, saya matiin dulu nih semua marginnya ya. Saya hilangin. Saya kasih margin left 10 pixel. Artinya apa? Kalau saya kasih margin left 10 pixel, kotaknya akan geser kemana? Kiri. Kotaknya geser ke kiri. Kanan. Kanan dong. Kanan. Karena saya kasih jarak 10 pixel di kiri kan. Tuh. Kalau saya kasih margin left-nya 100. Dia geser ke kanan karena saya nambahin jarak di sebelah kiri. Oke? Paham ya? Gimana kalau saya kasih, balikin lagi saya balikin lagi ke 0 ya. Saya kasih 0 dulu. Nah, jadi semuanya 0 nih. Sekarang gimana kalau saya kasih margin right 100 pixel? Kira-kira yang terjadi apa? Kotaknya geser kemana? Nggak geser, Pak. Nggak geser, benar. Tuh. Terus kok gimana dong? Kok nggak geser gitu ya kan? Kalau margin left dia geser kan? Anggap aja di sini ada tembok gitu. Terus si kotaknya mau ngasih jarak gitu. Maka dia yang geser dirinya sendiri gitu. Sekarang margin right-nya saya kasih 100 pixel. Artinya dia ngasih jarak gitu. Ngasih jarak ke elemen yang nantinya ada di sebelah kanannya. Kebetulan sekarang nggak ada nih elemen yang ada di sebelah kanan. Supaya simulasi kita kasih elemen ya. Kita coba kasih float left di sini. Tuh. Kenapa tadi dia nggak ngisi? Karena kan displaynya blok. Kita udah tahu ini penuh. Tapi kalau dikasih float left kan jadinya masuk ke atas tuh yang ada di bawahnya. Nah, begitu yang di bawahnya masuk ke atas, dia nggak bisa mepet karena di sini udah ada jarak gitu. Paham ya? Itu margin area transparan. Jadi kalau kalian bikin rumah, margin itu adalah area dari rumah kalian sampai pagar. Masih punya kalian area itu, tapi orang nggak bisa masuk gitu. Ada yang apa istilahnya ngebatasin. Tapi jarak ini masih punya rumah kalian gitu. Oke ya, itu dia. Itu yang pertama. Jadi margin right itu meskipun nggak kelihatan, tapi dia masih punya elemen itu dan kalau ada yang mau ngisi nggak bisa. Oke, berikutnya margin bisa kita kasih negatif. Ini lihat ya, kalau saya kasih margin left 0, margin left 0 nggak terjadi apa-apa. Kalau saya kasih margin left-nya 100 pixel, tadi kita udah tahu kotaknya geser ke kiri kanan.
Kanan. kanan. Kanan. Tuh. Tapi kalau kita kasih nilai minus, kotaknya geser ke arah sebaliknya. Tuh. Mana kotaknya? Kok hilang? Kotaknya ngumpet di kiri. Karena area view kita cuman segini, ya jadinya nggak kelihatan. Kalau kita kurangin jadi 90, tuh nongol dikit-dikit. Kita kurangin jadi 80. Ada tuh. 70. 60. Nah ini kepake kalau misalkan kalian pengen menyembunyikan elemen gitu. Misalnya awalnya cuma muncul sedikit ini, tapi ketika disorot, kalian pasti pernah lihat lah ada website yang tiba-tiba ada tombol gitu di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Begitu disorot, kotaknya geser. Gitu. Misalnya gini, kita kasih titik kotak 2, terus kita hover gitu. Kalau kotak 2 di hover, marginnya balikin ke 0. Tuh. Gitu ya. Supaya keren kita kasih transisi. Saya transisinya 2 detik. Tuh, geser dia. Pasti pernah lihat lah ada website yang gitu kan? Ada. Nah, jadi caranya gitu. Kita umpetin dulu, baru kita geser. Ya, cuman ini transisi nanti kita bahas. Ini contoh aja. Jadi margin bisa minus. Begitu pula kalau misalnya kita kasih margin top. Kalau kita kasih margin top, saya kasih 100 pixel, dia geser kemana? Bawah, Pak. Bawah kan? Tuh. Karena kita memberi jarak di atas elemennya sebesar 100 pixel. Tapi begitu kita kasih minus, dia ke atas. Jadi elemennya ada di atas. Elemennya bergeser ke atas. Jadi tiba-tiba ada di belakang tulisannya ini malah. Tuh, margin bisa minus ya. Silakan nanti diatur sendiri. Kira-kira untuk memposisikan sebuah elemen itu butuh margin berapa. Yang pertama, ada pertanyaan dulu nggak mengenai margin? Area transparan yang ada di sekitar elemennya. Oke, kalau nggak ada, berikutnya padding ya. Padding, nah ini agak berbeda ya padding itu. Padding adalah area transparan di dalam elemennya. Jadi contoh nih, kalau saya kasih padding, lihat, misalnya saya kasih paddingnya 20 pixel. Lihat perilaku dari kotaknya. 20 px. Tuh, kotaknya ngegedein. Jadi ini artinya kalian bikin jarak 20 pixel di dalam kotaknya. Area transparan yang ada di dalam kotak. Ya. Kalau kita lihat perilakunya di sini, kita refresh. Paddingnya jadi ada tuh ya. Lihat, kalau saya sorot, ada yang warna hijau. Nah, ini padding. Ini area transparannya. Sehingga apapun yang kalian tulis nanti di dalam kontennya akan ada di sini. Misalnya kita kasih tulisan. Lorem 5 kata aja. Tuh, jadinya ada di sini. Hati-hati, penggunaan padding mempengaruhi ukuran dari elemennya. Jadi sekarang elemen kalian tuh lebarnya nggak 100 dan tingginya nggak 100 lagi. Tapi jadi berapa coba? Lebarnya jadi berapa? 80. Totalnya, lebar total. Kan tadinya 100 nih, segini. 120.
Kita kasih 120. Nah, hati-hati. Bukan 120. Karena padding itu ada di kiri dan juga Kan di kanan. Jadi sekarang totalnya lebarnya 140, tingginya berapa? 100. 150 juga. 140 juga, betul. Oh juga Heeh. sama. Karena dikasih ke 4 sisinya 20. Tuh, jadi dijumlahin. Sekarang totalnya 20 tambah 100 tambah 20 tingginya. Lebarnya 20 tambah 100 tambah 20. Kalau margin nggak mempengaruhi ukuran kotaknya. Kalau padding mempengaruhi. Nah, nanti ini bisa kita akalin supaya tetap nggak mempengaruhi ukuran kotaknya. Tapi intinya gitu, gampang aja. Padding, area transparan di dalam kotak yang mempengaruhi ukuran kotak. Beda sama margin, padding nggak bisa kita kasih minus. Ya, jadi nggak ada padding minus, nggak ada. Karena ya itu kan mempengaruhi tebal dari si areanya ya. Kalau minus ya hilang gitu. Sedangkan margin dia ngatur posisi kotaknya. Jadi padding mah lebih gampang, dia nggak ada minus ya. Tapi cara nulisnya sama, bisa 1 nilai, kayak gini, bisa 2 nilai. Gimana tadi kalau 2 nilai itu yang ini padding apa? Padding atas, Pak. Atas bawah. Atas bawah, benar. Yang Bawah. ini Kiri kanan. kiri kanan ya. Jadi 20 itu akan jadi atas bawah. Ya, tuh atas bawah, kiri kanannya 30. Kalau saya tulis 3 nilai, bacanya gimana? 20 jadi apa? Atas. Atas. 30. Kiri kanan. 40. Bawah. Sip ya. Jadi atas dulu pasti. Atas. Kiri kanan. Bawah. Nah, sama juga kalau gini. Ini atas. 20 apa? Kalau kanan ya. Kanan 30. Bawah. 40. Kiri. Di atas dulu terus searah jarum jam. 10, 20, 30, 40. Tuh ya, gampang lah. Kalau mau satu-satu Pak pusing, ya udah. Masing-masing aja. Padding topnya 10 pixel ya. Kalau mau ngetik satu-satu boleh top gitu ya. Padding top, terus padding right. Itu boleh ya. Padding bottom 30 pixel sama padding left. Sama aja. Tapi kalau udah ngerti mah mending pakai yang satu ya, supaya ngetiknya nggak kepanjangan. Atas, kanan, bawah, kiri sama. Tuh, untuk padding. Padding ada pertanyaan dulu nggak? Aman ya. Jadi area transparan di dalam kotak. Ini ilustrasinya apa ya? Ini agak aneh. Kalau misalkan rumah kita pakai padding agak aneh sih. Kalau tadi kan margin tuh halaman rumah. Kalau padding tuh kayak kita bikin tembok lagi di dalam rumahnya gitu. Agak aneh sih. Sebenarnya yang cocok ilustrasinya untuk tembok adalah border ya. Nah, sekarang kita masuk ke border nih. Border adalah area yang membatasi antara margin dan padding di sekeliling kotak. Jadi batas antara margin dan padding itu namanya border. Makanya di sini kalian lihat ada di tengah-tengah. Gitu ya. Sama seperti padding, border mempengaruhi ukuran kotak. Jadi hati-hati penggunaannya. Contoh nih, kita kasih border. Nulisnya sama kayak margin dan padding, kita bisa nulis satu-satu atau semua sekaligus.
Tapi cara nulisnya nggak cuma satu nilai. Ada 3 nilai yang harus kalian tulis. Urutannya nggak pengaruh. Mau yang mana dulu boleh. Ya, tapi yang pasti yang pertama adalah tebal bordernya mau berapa. Misalnya saya kasih 5 pixel. Jenis bordernya, tipe dari bordernya. Misalnya mau garis lurus namanya solid. Yang ketiga, warna bordernya. Gitu. Misalnya warnanya biru. Kayak gini tuh. Jadi sekarang ada garis yang membatasi antara margin dan padding sekeliling elemennya. Ukurannya 5 pixel, tipenya solid, warnanya biru. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, tuh, sekarang ada di sini warna kuning ya, border tuh. Mau satu sisi boleh kayak tadi ya, border right. Itu boleh. Atau mau langsung semuanya juga boleh. Tipenya ada macam-macam ya. Nanti kalian bisa lihat di slide atau di videonya aja. Ada solid, ada dash. Garis-garis dash itu ya. Ada dotted. Kalau dotted titik-titik. Ada double. Garisnya 2. Ada yang lainnya. Bahkan kalian bisa bikin bordernya pakai gambar. Jadi ada gambarnya. Misalnya pengen bikin ornamen gitu. Bisa. Cuman yang paling sering digunakan ya ini. Solid dash dot double. Gitu. Mau tiap sisinya beda, bisa ya. Kasih aja satu-satu. Ini border top. Kita duplikat, ALT shift bawah, yang ini dash. Untuk kanan misalnya. Tuh, bisa ya. Warnanya mau ganti misalnya. Untuk yang bawah, border bottom. Kita ganti jadi dotted. Misalnya warnanya apa? Gold. Sama satu lagi buat kiri ya. Kita buat kiri border left. Kita kasih double. Ini warnanya magenta. Jadi ini bordernya beda-beda. Cuman mesti diperhatikan ukuran kotaknya sekarang jadi enggak 100 pixel lagi ya. Jadi berapa nih? Coba hitungin. Ukuran kotaknya berapa kali berapa sekarang? Tadinya 100 tambah border. 105, Pak. 105 baru ngitung satu sisi itu. 110. 10. 110. Lebarnya 110 karena di kiri dan di kanan ditambah 5. Tingginya 110 karena di atas dan di bawah tambah 5. Gitu ya. Kalau mau lihat hitungannya di sini aja sih. Kita refresh. Ini aja. 5 tambah 100 tambah 5. 5 tambah 100 tambah 5. Oke, itu untuk border. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Berarti kalau border mah nggak bisa ini apa ya, yang nggak bisa sekalian gitu, kayak contoh kiri kanan disatuin, nggak bisa ya. Kita coba ya. Saya jarang pakai kayak gitu sih. Harusnya sih bisa ya. Coba kita matikan. Kita kasih border 10 pixel solid black.
Kalau kita kasih, nggak bisa ya. Kalau kasih spasi lagi, nggak bisa. Apa dash blue nggak bisa. Kalau dikasih koma, bisa nggak ya? Nggak bisa. Jadi memang harus satu-satu. Karena nilainya dia ada banyak gitu. Ya, nggak bisa ternyata. Satu-satu aja, kayak gini. Kalau mau semua border, kalau mau satu-satu ya terpaksa. Harus manual. Ada lagi pertanyaan? Kalau kita kasih semua, ya misalnya kita kasih nih, paddingnya kita kasih semua. Marginnya kita kasih semua. Tuh. Jadi sekarang ada margin, ada padding, ada border. Coba tolong hitungin saya lebar total dari elemennya sekarang berapa? Lebarnya dulu aja. Sekarang kotaknya ukurannya berapa sih? 160. 160 ya, coba kita hitung ya. Pertama kita punya kotaknya 100. Terus kita tambah border di kiri berapa? 5. Jadi 5. 105. Terus kita tambah padding di kiri 40. Jadi 145. 45. Sekarang kita lihat padding di kanan. Jadi 165. 165 ya. 165. 165. Tambah border di kanan. 170. 170 gitu. Jadi hati-hati sekarang kotaknya nggak lagi 100, tapi 170. Margin nggak perlu dihitung karena dia tidak mempengaruhi ukuran kotaknya. 5 tambah 40 tambah 100 tambah 20 tambah 5. Gitu ya. Itu kalau mau ngatur ukuran dari sebuah elemen. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau ngerubah ukuran kotaknya, itu ada caranya. Caranya, kita kasih sebuah properti, atau gini deh, sebelum kita ngasih properti itu, sebenarnya kalau saya pengen kotaknya tetap 100, ya saya pengen tetap kotaknya 100, tapi menggunakan padding sama border, ya udah 100 kurangin aja. Apa yang ada di sini, berarti 100 saya kurangi 60, 70. Ya, kan totalnya tadi 70 ya. Ya udah berarti saya butuh lebarnya cuma 30. Nih. Jadi sekarang kotaknya tetap ukurannya 100 lebarnya, tapi di sebelah kiri, atas, kanannya, dan bawah itu tetap pakai padding dan border. Cuman kan jadinya kita ngitungnya manual nih. Kalau nggak mau ngitung, tapi tetap lebarnya nggak berubah, kita bisa pakai yang namanya box sizing. Nah, isinya kita kasih border box. Tuh. Jadi sekarang kotaknya tetap 100 kali 100. Dia akan ngatur sendiri ukurannya. Kadang-kadang kita pengennya gitu, saya pengen ngasih padding, saya pengen ngasih border, tapi nggak perlu mikirin ukuran kotaknya berubah jadi berapa. Gitu ya. Jadi kalau perlu melakukan itu, silakan gunakan box sizing. Tuh, lihat. Yang akan berubah secara otomatis adalah ukuran konten. Dia jadi 30 kali 50. Nggak perlu mikir lagi. Udah dihitungin sama CSS-nya. Nah, cuman hati-hati ini jadinya bablas nih. Tinggal kalian kasih tahu aja. Ini kalau bablas mau diapain? Misalnya mau disembunyikan. Berarti kita pakai apa di sini? Saya nggak mau keluar kayak gini nih. Overflow. Overflow ya, betul. Diisi dengan apa? Hidden. Hidden. Dan
Nah, gitu. Sip. Jadi itu cara pakai box model ya.